Ini penebalan ya, bahwasanya perlu dipertimbangkan lah kalau tidak terima untuk dibilang keliru kalau menarasikan jumhur ulama tidak mewajibkan seorang ayah menafkahi anak hasil perzinahannya. Kalau saya bilang seorang ayah itu maksudnya secara biologis ya. Artinya Maman kumpul kebo dengan Markonah punya anak Mukidi. Mukidi ini anak hasil perzinahan lah ya. Bukan kawin siri, bukan, tapi perzinahan. Jelas tidak intisab kalau kita bicara nasab adalah melalui jalur pernikahan yang sah. Ini perzinahan. Nah, di sini ada yang kemarin tanya kitab apa di Bughya itu? Kitab di bagian bab sholat istisqa. Ini saya bacakan di kitab fikih yang Tuhfah ya. Bukan Tuhfah, ini Nihayah. Karya Imam Muhammad Ar-Romli ya. Syamsuddin Ar-Romli ya. Muhammad yang bergelar Syamsuddin Ar-Romli. Nah, di sini kronologisnya adalah kita tahu kalau satu daerah itu ada kemarau panjang kan biasanya ada pelaksanaan sholat istisqa. Nah, ternyata sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu seorang imam disunnahkan untuk memerintahkan kepada umatnya beberapa hal. Salah satunya adalah memerintahkan berpuasa. Lalu berpuasa itu karena diperintahkan oleh imam, tiba-tiba hukumnya menjadi wajib dilaksanakan oleh umatnya atau oleh masyarakatnya. Nah, saya bacakan dulu ya. Jadi ini penebalan. Kemarin kan kita cuma memention beberapa ulama. Sekarang yang lebih tinggi lagi level ulamanya yang dimention, yang mengukuhkan kalau diperintahkan imam itu maka menjadi wajib untuk dilaksanakan. Nah, jadi kalau menafkahi itu diperintahkan ya berarti kan juga wajib. Nah, perhatikan di sini saya bacakan pelan-pelan. Wa ya'muruhum al-imamu, dan memerintahkan kepada masyarakat itu al-imamu, imam. Ya, imam ini adalah pimpinan ya. Istihbaban, perhatikan, istihbaban ini bukan perintahnya itu sifatnya anjuran atau perintahnya itu sunnah saja boleh dilanggar, bukan begitu. Istihbaban di sini adalah status imam memerintahkan itu adalah disunnahkan dia memerintahkan. Nah, kenapa begitu? Karena kalau dibaca dalam kitab fikih lain ada bab ma yustahabbu lil imami qoblal khuruj. Apa-apa yang disunnahkan kepada imam sebelum melaksanakan sholat istisqa, sebelum keluar ke lapangan sholat istisqa. Lalu ada nomor 3. Salisuha ayyak morohum bisya misalah sati ayyamin summa yakhruj. Jadi 3 hari berturut-turut puasa, lalu di hari keempat keluar ke lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Jadi kita sepakati dulu, begitu kalau memahami kitab ya. Karena kita sering dengar al-amru lil wujub, perintah wajib. Al-amru lil istihbab, perintah ini hanya sunnah. Amaro istihbaban, ini orang ini memerintah istihbaban ya maksudnya hanya sunnah saja. Bukan perintahnya yang sunnah, tapi memerintahnya itu statusnya sunnah. Artinya boleh imam itu tidak memerintah. Begitu ya. Bukan boleh dilanggar perintahnya. Itu presisi kita memahami ya. Jadi istihbaban di sini adalah mensifati status si imam ini dalam memerintah itu. Apakah dia harus memerintah itu atau hanya sunnah memerintah? Ternyata hanya sunnah. Kalau perintahnya ya wajib. Begitu ya, berarti pakai kaidah umum al aslu fil amri lil wujub ya. Kalau perintah berarti status dasarnya adalah wajib. Kita lanjutkan. Auman yakumu makomahu, atau perintah dari orang yang dia posisinya menempati posisi imam itu. Artinya perwakilan lah ya. Misalnya negara itu masalah zakat Basnas. Misalnya negara kita masalah hukum perdata atau pidana ya lembaga hukum, begitu ya, kira-kira begitu memaknainya. Apa yang diperintahkan itu bisya misalah sati ayyamin awalan, yaitu memerintahkan untuk berpuasa 3 hari sebagai pembukaan. Artinya dalam rangka pelaksanaan sholat istisqa itu dibuka dengan imam ini memerintah masyarakatnya untuk berpuasa 3 hari. Bukan hanya berpuasa yang diperintah, termasuk bersedekah, termasuk melepaskan perbuatan-perbuatan zalim dan sebagainya ya, yang membersihkan diri. Nah, cuman di sini menarik ya. Menariknya kalau di sini sholat istisqanya itu sepertinya dalam keadaan berpuasa.
Kalau yang sebelumnya kan yakhruju fil yaumir rabi, puasanya 3 hari. Berarti kan hari keempat ketika mau sholat itu sudah nggak puasa. Tapi kalau di sini kok sepertinya 3 hari itu termasuk waktu pelaksanaan puasanya. Kita baca dulu ya. Mutatabiatin ya. Jadi 3 hari itu, ayam itu ya. Mutatabiatin adalah berturut-turut ma'ayaumil khuruji, bersama hari keluarnya. Oh, berarti di sini saya memahaminya ini adalah 3 hari itu berarti hari ketiga itu sedang dalam keadaan puasa. Berarti berbeda dengan yang tadi. Atau kalau kamu memahami saja berbeda ya silahkan ya. Kenapa saya memahami begitu? Li'anna shauma, karena puasa ini muayyanun adalah ditetapkan alar riyadati, atau dimaksudkan alar riyadati untuk riyadoh. Riyadoh itu semacam terapi ya, pembersihan atau terapi hal-hal yang baik. Wal khusyu'i, dan juga untuk mencapai kehusyuan di dalam sholatnya tadi nanti. Wasohah, ini perhatikan hadisnya. Wasohah, dan telah sahih ya. Sebuah hadis, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok yang tidak ditolak ya. Salah satu tidak ditolak dakwatuhum, doanya mereka, as-shaimu hatta yuftiro. Nah, kalau tujuannya adalah untuk memaksimalkan, maka berarti pas kalau sholat istisqonya sedang puasa. Nah, sehingga dia masuk kepada as-shaimu hatta yuftiro, itu berarti dia masuk di fase salah satu la turaddu dakwatuhum. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau yang tadi itu kan puasanya 3 hari sebelum sholat istisqa. Kemudian yakhruju fil yaumir rabi, kan begitu, hari keempat baru keluar. Berarti kan sudah tidak berpuasa posisinya, sementara di sini sedang berpuasa. Kalau hari ketiga dimasukkan ya. Karena istisqonya kan siang Pak ya. Kalau malam ya nggak puasa, berarti mestinya siang ya. Istisqonya itu siang dalam keadaan berpuasa, sehingga dia masuk kepada 3 kelompok la turaddu da'watuhum, yang doanya akan dikabulkan, artinya tidak ditolak, begitu ya. Kemudian wal imamul adilu, dan juga pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu ya? Wal madlumu, dan juga orang yang dizolimi. Kemudian wat takdiru bisalasati, adapun penetapan atau pengukuran dengan 3 hari, ma'khudun min kafaratil yamin, diambil dari puasa yang merupakan kafaroh atau sanksi orang yang melanggar sumpah ya. Li'annahu, karena kafaroh melanggar sumpah itu ya, atau karena 3 hari itu aqallu ma warada fil kafaroti, adalah batas minimal puasa yang berupa sanksi atau kafaroh. Jadi kafaroh puasa itu kan ada yang 2 bulan berturut-turut ya. Sahro ini mutatabi'ah ini 2 bulan berturut-turut. Ada yang paling sedikit adalah 3 hari, yaitu kafaroh orang melanggar sumpah. Kalau puasa 1 hari nggak ada kayaknya kafaroh ya. Jadi ini karena anggap mungkin diasumsikan kita sedang kena musibah ini, diazab dengan tidak hujan, maka kita bayar kafaroh lah setidaknya. Ya sudah, kita bayar puasa 3 hari ya. Gitu ya, kira-kira pendekatannya begitu. Wabi amrihi, dan dengan memerintahnya imam itu, atau dengan adanya perintah imam itu, perintah apa? Perintah berpuasa, yasirus shaumu, maka menjadilah puasa itu wajiban, adalah wajib, imtithalan lahu, atas nama melaksanakan, lahu, kepada perintah imam. Jadi puasanya ini menjadi statusnya wajib karena kamu wajib melaksanakan perintah pemimpin. Gitu kira-kira ya. Kama afta, perhatikan, kama sebagaimana afta telah berfatwa bihi dengannya ya, dengan ma tersebut. Siapa itu? An-Nawawi, Imam Nawawi. Wa sabaqahu ilaihi, dan telah mendahului kepada berfatwa itu ilaihi, kepada wasabaqo, dan telah mendahului kepada Imam Nawawi ilahi, kepada berfatwa itu Ibnu Abdissalam, Sultanul Ulama ya, Imam Is bin Abdissalam, atau dikenal dengan Izzuddin bin Abdissalam atau Ibnu Abdissalam, fi qawaidihi, dalam kitabnya Al-Qawaid ya. Kemudian wa aqarrahu. Nah, ini menarik ya. Kalau wa aqarra alaihi gampang memaknainya, dan sepakat dengan fatwa itu, kan gampangnya begitu ya. Kemudian jam'on seperti asubki, tapi di sini 2 maf'ulnya. Aqarrahu alaihi. Nah, berarti pemaknaannya adalah wa aqarra, dan
memutuskan ya atau mengakui ya atau apa ya bahasanya itu memastikan lah ya kepada fatwa itu alaihi atas Imam Nawawi. Artinya status Imam Nawawi memfatwakan itu diakui oleh gitu memahaminya ya, diakui oleh siapa itu ya, jam'on, sekelompok atau segolongan ulama kasubki seperti Imam As-Subki. Jadi As-Subki itu menyatakan atau mengakui atau ikrar bahwa Imam Nawawi memang berfatwa begitu ya. Itu konsekuensi dari aqarrahu alaihi. Kalau aqarra alaihi jam'on, enak itu memaknainya. Dan mengakui kepada fatwa itu jam'on, banyak ulama seperti As-Subki. Di sini aqarrahu alaihi. Jadi tidak boleh ada yang hilang dimaknai ya. Jadi mengakui ya fatwa itu alaihi atas Imam Nawawi. Atau kalau dibalik kepada sebelumnya, setelahnya atas Imam Is bin Abdis Salam misalnya, yang mana saja boleh lah. Artinya ini As-Subki Al-Qumuli ini menetapkan bahwa memang Imam Nawawi itu memfatwakan itu. Maksudnya saya ikrar bahwa ini milik Anda. Saya ikrar bahwa Imam Nawawi itu memang berfatwa. Itu aqarrahu alaihi gitu ya. Jadi memastikan fatwa itu alaihi atas Imam Nawawi. Begitu memaknainya ya. Atau Imam Is bin Abdis Salam, bebas kalau masalah itu ya. Begitu juga wal Asnawi dan juga Imam Asnawi. Wa ghairihim dan juga imam yang lain. Wa aftabihi, di situ ada yang terpotong, dan juga berfatwa. Kalau ini berfatwa ya, bukan aqarrah, berfatwa bihi dengannya. Jadi di sini As-Subki bukan berfatwa, tapi mengikrar bahwa itu benar fatwanya Imam Nawawi. Gitu kira-kira ya. Wa afta dan juga berfatwa, itu ulama kalau menulis itu detail sekali. Berfatwa bihi dengannya, di situ kelanjutan di bawah itu al-walid, berarti orang tuanya dari Imam Romli ini. Begitu juga wal bulkini fi maudiin. Begitu juga Imam al-Bulkini di satu tempat atau di satu kitab atau di satu makalah ya. Udah selesai di situ. Kemudian wa ala hada, itu terpotong ya, makanya saya garis hitam, saya baca-baca yang simpel-simpelnya. Wa ala hada, maka atas hal ini fayajibu fi hadas shaumi, maka wajiblah di dalam puasa yang 3 hari ini at-tasbitu at-tabyitu, niatnya harus malam. Jadi statusnya jadi mirip atau seperti puasa Ramadan. Menjadi wajib menginapkan niat. Tidak boleh niatnya siang. At-tabyit itu adalah bayyataan niyata. Jadi niatnya itu harus sebelum subuh. Jadi wajib begitu. Kenapa? Karena puasanya sudah berstatus wajib. Ini pengokohan bahwa kita kan puasanya tidak wajib. Yang wajib bagi kita kan puasa Ramadan, atau mungkin puasa qadha, atau mungkin puasa nadar, atau mungkin puasa kafaroh. Ini kan bukan dari semua itu. Tapi karena diperintahkan oleh imam, konsekuensi dari yasiru wujuban menjadi wajib, maka statusnya mengikuti puasa wajib. Apa? Contohnya salah satunya adalah tabyitun niyah. Harus niatnya itu malam, tidak boleh setelah fajar. Kalau ikut Imam Syafi'i ya, itu sudah pernah saya bahas ya. Kemudian wat ta'yinu ya. Yajibu fi hadas shaumi at-tabyitu wat ta'yinu, dan juga harus menetapkan ini puasa apa gitu ya. Falau lam yubayyithu, maka apabila dia tidak menginapkan niat, artinya niatnya itu setelah subuh ya, lam yasihha, maka tidak sah puasanya. Jadi konsisten sekali fikih itu ya. Karena sudah ditetapkan ini masuknya puasa wajib. Kenapa wajib? Karena diperintahkan oleh imam, maka menjadi ada kemiripan, tapi tidak sepenuhnya sama ya, nanti dijelaskan ke bawahnya ya. Ada kemiripan bahasanya ya. Salah satunya wajibnya adalah tabyitun niyah, menginapkan nih niat tabyit ya, benar ya. Ya. Mabit itu kan nginep ya, baitun ya. Falau lam yubayyithu lam yasihha wa yasihu shaumuhu anin nadari wal qada'i wal kafarati. Wa yasihu, dan sah ya, shaumuhu puasanya masyarakat itu selama 3 hari itu anin nadari, misalnya sekalian dia puasa nadar. Artinya misalnya dia punya nadar mau berpuasa 3 hari, ya sudah anggap itu puasa nadarnya itu juga sah. Jadi dia ta'in niatnya, saya niat puasa nadar boleh ya. Wal qada'i, dan juga misalnya puasa qadha. Nah, puasa wajib selain kafaroh dan selain Ramadan kan ada nadar, ada qadha. Jadi misalnya kebetulan punya hutang puasa Ramadan, ya sekalian puasa di hari itu. 3 hari itu kamu puasa qadha. Itu juga sah-sah saja.
Ya, kalau misalnya nggak nadar nggak kodok, ya niatnya puasa apa? Ya puasa sunnah toh, puasa biasa atau tobuk saja. Wajib ya kan sudah dibilang memang wajib, tapi di sini pentingnya wajibnya itu bukan status ibadahnya, tapi pelaksanaannya. Ya itu namanya wajibnya aridon karena faktor eksternal ya. Maka berbeda-beda di sini. Kalau misalnya itu status puasanya sudah wajib, tidak mungkin satu amaliyah dua niat. Saya niat puasa Ramadan sekaligus niat puasa nadar, nggak bisa. Saya mau niat kodok sekaligus niat nadar, nggak bisa. Ya. Kodok itu sendiri, tidak boleh ditumpang. Misalnya kamu punya utang puasa 3 hari, punya kafaroh puasa 3 hari, kan sama-sama wajib. Terus kamu mau tumpang tindihkan di satu ibadah, nggak bisa. Kamu puasanya itu berarti harusnya 6 hari gitu. Nah ini kok ada status puasanya juga wajib kan, 3 hari itu karena diperintahkan imam, tapi boleh ditumpangi dengan puasa nazar atau puasa kodok. Itu perbedaannya di situ. Kesamaannya adalah sama-sama harus tabiat. Itu penjelasan ulama begitu ya. Kenapa bisa begitu? Li'annal maksuda wujudus shaumi fi dzalika fi tilkal ayyami. Karena maksudnya atau tujuan perintah imam itu adalah ada puasa di hari itu gitu. Jadi tujuan perintah imam itu adalah situasi kalian berpuasa pada hari itu. Puasa apa saja. Mau puasa sunnah kek, mau puasa nazar kek, mau puasa kodok kek, boleh. Ya, sehingga itu penjelasannya ya. Kenapa boleh puasanya itu puasa apa saja ya. Yang penting karena tujuannya yang penting adalah berpuasa. Wala yajibu hadza shaumu 'alal imami. Ya, dan tidak wajib puasa ini kalau kepada imamnya. Li'annahu karena sesungguhnya itu dhamir sya'an ya. Innama wajaba 'ala ghairihi. Ya, sesungguhnya yang wajib itu hanya kepada selain imam bi amrihi, dengan sebab karena diperintahkan oleh imam itu. Badalan li taatihi, sebagai kompensasi dari mentaati imam. Jadi puasa ini menjadi wajib karena kita itu harus mentaati imam. Ya kalau imamnya kan tidak mentaati imam, Pak, namun dia yang ditaati kok. Makanya puasa ini jadi tidak wajib bagi dia, walaupun dia adalah juga termasuk dari masyarakat di situ. Itu sebegitu detailnya Pak ulama nulis ya. Apa urgensinya imamnya dibahas wajib atau tidak berpuasa? Ya nggak wajib, karena ini kronologisnya adalah mereka jadi wajib itu karena perintah Anda. Anda kan nggak diperintahkan, ada orang memerintahkan diri sendiri, enggak toh? Berarti Anda nggak wajib. Jadi puasanya itu sebetulnya tidak wajib pada dasarnya, tapi menjadi wajib karena diperintahkan Anda. Maka Anda yang memerintahkan tidak mungkin sekaligus berstatus diperintah sehingga wajib juga. Sebegitu detail Pak ulama membahas itu ya. Lakin laufata, ini juga perbedaannya. Lakin akan tetapi laufata, seandainya ada orang yang terlewat ya, lam yajib qada'uhu, atau laufata saumu, seandainya terlewat puasa itu lam yajib qada'uhu, maka tidak wajib untuk pelaksanaan atau mengganti. Misalnya pada waktu itu sakit tidak bisa berpuasa. Kalau puasa wajib kan wajib diqada'. Nah ini nggak wajib diqada'. Lagi-lagi kenapa begitu? Wujubuhu laisa li ainihi. Nah ini pentingnya, karena wajibnya puasa itu bukan karena status puasanya yang wajib, bukan substansi atau bukan zat puasanya itu yang wajib. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ya puasanya yang wajib, sehingga kalau hilang wajib diqada'. Kalau ini bukan puasanya yang wajib, tapi pelaksanaannya itu yang wajib atas nama taat kepada imam, sehingga imamnya jadi tidak wajib. Nah itu ya, logikanya sederhana sekali. Karena puasa ini wajib berdasarkan faktor eksternal, yaitu faktor perintah, maka yang merintah jadi tidak wajib. Begitu juga jadi tidak wajib diqada'. Kemudian id wujubuhu laisa li ainihi wa innama huwa li aridin. Dan sesungguhnya kewajiban itu li'aridin adalah hanya karena ada faktor eksternal. Wa huwa amrul imam. Hal itu adalah perintah dari imam. Arid itu adalah amrul imam. Wal qasdu minhu, dan tujuan atau maksud minhu dari perintah imam itu al fi'lu fil waqti, adalah melaksanakan di waktu itu, di 3 hari itu. La mutlakon, bukan yang penting puasa, bukan secara mutlak. Artinya perintah imamnya itu muqayyad, yaitu melaksanakan di 3 hari itu. Bukan yang penting kamu puasa, bukan ya. Sehingga kalau sudah di luar dari itu maka udah nggak masuk kepada perintah imam. Kalau sudah nggak masuk kepada perintah imam, ya status puasanya kembali ke basic, yaitu bukan puasa wajib toh. Kan bukan puasa Ramadan. Nah kira-kira begitu.
Jadi sebegitu detailnya ulama itu membahas ya. Sebetulnya saya bukan menyalah-nyalahkan Kiai Khalil Nafis ya, apalagi menyalah-nyalahkan MUI. Cuma kalau kita perhatikan sebetulnya agak bermasalah kalau narasi jumhur tiba-tiba muncul orang tua zina tidak wajib menafkahi anak zinanya. Itu bermasalah sekali. Karena MUI sendiri tidak begitu. Nah, ini coba perhatikan, ini 2012 ini sudah keluar fatwa ini. Spiritnya sama. Seorang ayah itu atau laki-laki itu wajib menanggung hidup anak hasil perzinahannya. Nah, itu coba misalnya ketentuan hukum ya. Perhatikan nomor 5 itu ya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir kepada laki-laki pezina ya, yang mengakibatkan lahirnya anak itu hukumannya berupa mencukupi kehidupan anak tersebut. Ini kan sama dengan nafkah ya. Kemudian fatwa keputusan MK juga sudah menetapkan, itu kan sinkron gitu ya. Jadi MK itu berwenang atau pemerintah berwenang ya. Berarti ini ada kemiripan dengan tadi. Jadi seorang hakim itu, seorang pemerintah itu berhak atau disunahkan, dianjurkan untuk memerintahkan sunnah puasa. Kalau sudah diperintahkan, maka jadi wajib. Nah, di sini MUI-nya keluar narasi pemerintah berwenang untuk menyangsi ayah itu atau laki-laki brengsek itu untuk menafkahi anaknya atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Nafkah kan itu Pak dasarnya, memenuhi kebutuhan hidup. Lalu ternyata MK sudah menetapkan bahwa mereka punya hubungan perdata. Artinya dari konsekuensinya itu adalah bertanggung jawab untuk menafkahinya. Maka muncul narasi di pemberitaan itu, MUI mendukung MK. Ayah bertanggung jawab atas anak di luar nikah. Ini berita sudah 2012. Kenapa tiba-tiba sekarang agama ini Islam muncul jumhur kok seperti agamanya bajingan banget gitu. Laki-laki enak sekali, nggak ada tanggung jawab apa-apa. Ngecerut, punya anak nggak ada urusan. Nggak gitu ya. Seperti yang dikomentari siapa itu, Gus Islah Bahrawi. Nggak gitu Pak. Jangan satu orang bicara lalu Anda hukumi semuanya begitu. Enggak gitu. Ada kronologisnya, ada. Nah kemudian perhatikan coba di nomor 5 poin B. Yaitu takzirnya berupa memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajib. Nah apa itu maksudnya wasiat wajib? Itu ada di ketentuan umum poin 4. Wasiat wajib wasiat wajib gimana sih bacanya itu? Wasiat wajib adalah kebijakan ulil amri atau pemegang kuasa mengharuskan laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir ya. Oh, susah bacanya kecil-kecil ya. Jadi ini juga jalurnya sama ya. Nanti akan tercover itu masalah dapat warisan itu ya. Pemerintah membuat kewajiban, membuat aturan. Kalau itu terbukti darah daging kamu, walaupun tidak sah secara syariat, artinya kita pakai yang jumhur bukan anaknya, tapi kamu harus berwasiat. Hartamu sebagian milik dia. Berwasiat itu Pak, status hukum dasarnya sunnah. Sama dengan berpuasa selain Ramadan itu. Sunnah. Tapi kalau diperintahkan oleh negara jadi wajib. Kan enak pintu masuk di sini gitu. Apalagi untuk maslahat. Perintah ini untuk kemaslahatan. Biar tercipta keadilan. Kan gitu. Atau setidaknya biar terjamin anak-anak itu biar tidak terlantar. Jadi pintu-pintu dari MUI ini sudah membuat celah. Untuk bisa itu dirumuskan menjadi hukum. MK sudah membuat putusan. Atau mungkin direvisi lagi putusannya. Biar akurat gitu. Harus menafkahi. Harus memberikan jatah waris. Misalnya begitu, atau berarti itu masuk kepada ini Nanti kita bahas di bagian kedua masalah warisan ya. Di sini nggak ke waris ya, tapi kepada wasiat ya. Itu bagus, itu upaya yang bagus. Jadi substansinya sama, si anak ini dapat peninggalan dari bapaknya, jalurnya wasiat. Ya, wasiat kan tidak wajib, iya, tapi kalau sudah diperintahkan negara menjadi wajib. Masuk kepada hukum. Artinya apa? Sebetulnya MUI itu pakai teori itu ya. Pakai cara-cara itu Pak, pakai ya. Bagaimana anak ini bisa dapat nafkah melalui kebijakan pemerintah? Bagaimana anak ini bisa mendapat warisan melalui kebijakan pemerintah, tapi pintunya bukan pintu waris, tapi pintu wasiat. Substansinya kan sama Pak. Kamu dapat gaji, kamu dapat apa, yang penting kan dapatnya uang, kan begitu. Atau dapat bagian lah.
Ya sama dengan ahli waris itu kan juga tidak sama statusnya. Ada yang pemilik bagian tetap, ada yang pemilik sisa. Semuanya terkumpul sebagai ahli waris. Jadi kelompok-kelompoknya beda-beda, tapi setidaknya kan sama-sama dapat jatah. Artinya apa? Sama-sama dapat hak. Sama-sama tertunaikan haknya. Kalau mau dipaksa kepada ahli waris kan bukan ahli waris. Karena ahli waris itu nanti harus membongkar tentang bagaimana orang status ahli waris. Ini kan nggak masuk karena sudah diputus di atas. Tidak muntasib kan begitu. Gampangnya kan gitu. Tidak muntasib, sudah putus ini. Nafkah putus, waris putus. Tapi sebentar dulu ada celah biar mereka bisa dapat. Pintunya berbeda-beda. Waris konversi menjadi wasiat, wasiat wajib. Nafkah konversi menjadi sodakoh wajib. Ya, artinya kamu wajib mensodokohi anak ini, menanggung hidupnya. Kenapa kok jadi wajib? Ya karena diperintahkan oleh negara. Gitu ya, gitu. Jadi negara itu perannya penting. Al-imam itu penting. Karena kalau tidak ada imam, tidak ada negara. Atau man qoma maqomahu. Ya, atau apa yang dianggap sebagai imam. Allahumma tina